Bapak Ibu, dari sinilah kemudian akhirnya, oh kalau begitu berarti malam Lailatul Qadar itu tidak mesti sama di setiap tahunnya. Tanggal 21 bisa, tahun depan tanggal 23, tahun depan lagi tanggal 25. Itu menurut para ulama. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Tema kajian kita di kesempatan siang hari ini, saya diberikan amanah untuk menyampaikan seputar tentang fikih Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar, serta kapan itu munculnya malam Lailatul Qadar dan bagaimana kita berusaha untuk menjemputnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas secara bahasa terlebih dahulu. Lailatul Qadar terdiri dari dua kalimat, satu lail, yang kedua al-qadar. Lail itu dalam pembahasan fikih dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Awal malam itu di saat terbenam maghrib, itu awal malam, dan akhirnya adalah pas ketika azan subuh. Jadi kalau begitu sebenarnya setiap kita sangat mungkin bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Betul nggak Pak? Karena malam. Hanya saja tingkatan kita bisa mengoptimalkan Lailatul Qadar itu memang ada 3 tingkatan kata para ulama. Satu, tingkatan yang paling tinggi. Siapa mereka? Yang dia mengisi malamnya itu semuanya Pak, dari sejak maghrib tuh, terus sampai nanti subuh. Itu tingkatan paling tinggi. Artinya kan setiap detik-detik menit malamnya itu dia bisa mendulang kebaikan dengan berbagai amal kebaikan. Yang kedua, ada yang bisa menjemput dan mengoptimalkan Lailatul Qadarnya 2/3-nya, sebagian besarnya, mu'zam al-lail. Berarti kalau kita bagi 3, 2/3-nya. Ya, kita kalkulasikan saja, kalau malam itu mulainya maghrib jam 6, subuh jam 4. Nah, 2/3-nya berapa jam? Ada tingkatan yang paling bawah, paling rendah, bertemu juga dengan Lailatul Qadar. Minimal Bapak Ibu tuh habis maghrib kan sudah masuk malam tuh, itu isi dengan berbagai amal unggulan. Isya, setelah Isya, bahkan kata para ulama, sholat berjamaahnya kita di masjid sholat Isya dan punya niat nanti besok ketika sholat subuh berjamaah lagi, itu sudah dapat. Kenapa? Bertemu dengan malam. Itu yang pertama Bapak Ibu, insya Allah semua kita dapat. Yang kedua, lalu apa yang dimaksud dengan qadar? Lail, malam, qadar. Yang pertama, dari sisi bahasa, al-qadar itu kata para ulama maknanya asyaraf. Syaraf itu apa Bapak Ibu? Kemuliaan. Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa malam ini nilainya lebih baik daripada berapa bulan Pak? 1000. Perlu dicatat Bapak Ibu, bukan baik, tapi lebih baik. Bukan sama. Kalau sama sebanding, lebih baik. Artinya kalau Bapak Ibu kita semua pas di malam itu, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu 2 rakaat misalkan sholat ya, sholat tahajud, gak usah banyak-banyak, 11 terlalu lama gitu kan, 1 juz terlalu lama, 2 rakaat saja, sampai gak sempat sholat tarawih sekalipun Bapak Ibu, asalkan itu dilakukan di waktu malam, itu berarti lebih baik daripada selama 83 tahun Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat gak putus-putus. Itu kalau 2 rakaat. Bayangkan Bapak Ibu kalau sholatnya 11 rakaat atau 21 rakaat,
Ditambah lagi misalkan nanti setelah sholat tarawih bangun lagi. Itu kalau sholat. Pas kebetulan di malam itu Bapak Ibu menginfakkan sebagian rezekinya 10.000, 20.000, 50.000 pas malam Lailatul Qadar, berarti lebih baik daripada selama 83 tahun terus menerus gak berhenti. Belum lagi Bapak Ibu kalau baca istighfarnya, saya beristighfar 100 kali saja, duduk di masjid 1000 kali, 100 kali, maka itu lebih baik daripada 83 tahun dia istighfar gak berhenti. Imam At-Tabari itu dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang surat Al-Qadar, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu ceritanya. Seorang tabi'in namanya Mujahid menceritakan. Rasulullah dulu menceritakan kepada para sahabat, wahai sahabat, ceritanya dulu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi itu di zaman Bani Israel itu ada seorang yang hari-harinya Bapak Ibu di malam hari dia selalu sholat tahajud sampai menjelang pagi. Waktu siangnya dari pagi sampai sorenya nggak pernah berhenti keliling dunia dengan membawa senjata berjihad Bapak Ibu. Dan kudanya nggak pernah bersih dari debu ceritanya. Dan itu dilakukan kurang lebih selama 80 tahun itu. Itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub ketika bicara tentang keutamaan malam Lailatul Qadar itu dikutip oleh beliau. Siapa dia? Konon namanya Samiun. Nah dengar Bapak Ibu? Samson itu bahasa Betawinya. Gak bisa bilang Samiun jadi Samson, kan jadi cerita dulu. Ini saking gagah perkasanya, gak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan dia. Sampai pada waktu itu orang-orang kafir, musuh-musuh pada waktu itu, apa sih rahasianya? Ya ini sempat jadi cerita Bapak ya. Ternyata rahasianya itu ya apa Pak? Ada pada kekuatan rambutnya. Di ceritanya itu istrinya disogok tuh. Ya, kamu coba tanya ya suamimu kira-kira rahasia kekuatannya apa? Oh, dia cerita ternyata ada di rambutnya. Karena sebelumnya setelah dia diikat dengan berbagai rantai sekali gerak putus itu rantai. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika dia tidur kebetulan rambutnya kan dikuncir ceritanya ke dalam kisah itu. Kakinya diikat, tangannya diikat. Ya. Ternyata dia itu kemudian benar itu. Ya. Dia gak bisa keluar dari jeratan itu, ditangkap kan itu kan. Kemudian dirantai, diikat. Tapi kemudian dia berdoa lagi kepada Allah. Dan Allah pun mengembalikan kekuatannya lagi hingga kemudian apa Bapak Ibu, bangunan tiang-tiang yang dijadikan untuk ikatan tali-tali rantainya itu kemudian ambruk gitu kan dengan satu gerakan. Nah ini nggak perlu ya cerita ini kan ini cerita Israiliyat ya Bapak Ibu. Ya. Tapi kemudian Rasul berkata, natamanna, dia menginginkan ya Allah dulu ada orang 83 tahun sholat tahajud gak pernah berhenti, berjihad di siangnya, sementara umat kami ini dan termasuk aku ya Rabb, usiaku cuma 63 tahun, usianya paling pendek, mungkin amal juga paling sedikit. Sementara umat-umat yang terdahulu, Nabi Nuh dakwahnya saja 950 tahun Bapak. Itu dakwahnya, usia dakwahnya, umurnya lebih panjang. Usia Nabi Daud dan umatnya 300 sampai 500 tahun. Ini umat Nabi, umat yang paling akhir, usianya juga paling pendek. Ya Rabb, aku pingin seperti mereka. Maka turunlah surat Al-Qadar. Kata Allah, gak perlu hidup 83 tahun, satu malam saja. Apa? Malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini Pak, nilai kemuliaan
malam Lailatul Qadar. Dan rahasianya malam ini menjadi istimewa, menjadi spesial. Kenapa? Karena bertepatan dengan turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Yang menjadi istimewa itu karena bertepatan dengan Al-Qur'an, ya Bapak Ibu. Semua yang berhubungan berkaitan dengan Al-Qur'an spesial di mata Allah. Ramadan disebut Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Nabi Muhammad umurnya pendek, diutus paling akhir, nanti para nabi bermakmum Bapak Ibu, jadi imamnya para nabi, makanya dapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi. Kenapa? Al-Quran turun kepada nabi. Malaikat Jibril dapat julukan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, karena diturunkan oleh Allah Quran kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada nabi. Makanya Bapak Ibu, salah satu di antara amalan unggulan menjemput Lailatul Qadar apa? Baca Quran. Baca cuma 1 lembar pas malam Lailatul Qadar, itu berarti lebih baik selama 83 tahun gak pernah berhenti. Ya. Apa? Baca Al-Quran. Asyarab, kemuliaan. Yang kedua Bapak Ibu, ya. Lailatul Qadar, Al-Qadar itu bermakna apa Pak? Al-Qadha, penetapan. Kita sering mendengar, kita beriman kepada qada dan qadar. Qadar itu apa Pak? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Lailatul Qadar artinya malam di mana disitulah Allah menetapkan nasib manusia 1 tahun ke depan, Bapak. Makanya amalan yang dilakukan di malam itu apa? Salah satunya perbanyaklah doa, kesempatan untuk mengajukan proposal yang terbaik tentang nasib kita di 1 tahun ke depan. Karena Bapak Ibu, kata para ulama, itu takdir itu kan ada 4 tahapan Pak. Pertama yang disebut dengan apa Pak? Takdir ajali. Jadi Allah menetapkan apa yang akan terjadi pada makhluknya sebelum jagat bumi ini, langit ada. Allah tahu. Itu disebut dengan takdir ajali. Dan kita wajib mengimaninya bahwa semua yang terjadi sekarang itu sudah Allah tetapkan sebelum semuanya ada. Yang kedua Bapak Ibu, ada namanya takdir umur. Apa Pak? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan ketika manusia berumur kurang lebih 120 hari. Ketika jasad manusia dalam rahim seorang ibu sudah berbentuk, Allah tiupkan ruh dan Allah kirimkan malaikat. Disitulah Allah menetapkan melalui malaikat itu apa? Umurnya, jodohnya, as-saqiyun an-sya'idun, termasuk nanti orang itu kira-kira nasibnya seperti itu. Itu namanya takdir umur. Ketika manusia sudah sempurna antara ruh dan jasad. Ini kan kita sudah mafhumnya dalam hadis Arba'in Nawawi. Nah, yang takdir yang dulu ketika usia 120 hari itu di breakdown lagi Bapak Ibu. Apa? Setiap 1 tahun sekali. Itulah yang ditetapkan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar itu sangat dahsyat sekali Bapak Ibu. Saat yang tepat untuk mengajukan proposal yang terbaik untuk 1 tahun ke depan. Setiap kita pasti punya hajat, keinginan. Bisa jadi takdir yang dulu Allah tetapkan itu berubah dengan doa kita, betul Pak? Tidak ada yang bisa merubah qada dan qadar kecuali apa? Doa. Itulah pentingnya Bapak Ibu malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita pergi kemana? Baitullah butuh uang banyak, berdoa di Multazam, berdoa di Raudhah, Safa Marwah, mungkin hanya orang-orang yang kebetulan dapat kelapangan rezeki dan punya banyak waktu. Kata Allah, ini gratis. Asalkan bertemu dengan Ramadan, dan di Ramadan itu bertemu dengan Lailatul Qadar,
dahsyat sekali. Disebut apa Pak? Bulan Al-Qadha. Nah, yang ketiga disebut dengan bulan At-Tadyiq. Kenapa? Karena pada malam itu seolah-olah bumi sempit. Kenapa? Ribuan malaikat turun semuanya ke langit dunia untuk menyaksikan mana hamba-hambaku yang bangun. Allah juga turun dari Sidratul Muntaha ke langit dunia, khususnya hina, ketika pertengahan malam sampai matahari terbit. Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat saking banyaknya gitu Bapak Ibu. Seolah-olah dunia sempit, itu maksudnya. Dan kata malaikat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berbahagialah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang kebetulan pas malam Lailatul Qadar itu dia isi malam-malamnya dengan berbagai amalan unggulan. Subhanallah Bapak Ibu. Ya. Itulah malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya kemudian kapan, kan gitu Bapak Ibu. Karena setiap kita pasti ingin bertemu dengan Lailatul Qadar itu, betul Bapak Ibu. Berkali-kali kita masuk bulan Ramadan, mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang sudah sekian kalinya. Kira-kira dari 35 kali kita masuk Ramadan, bertemu enggak ya dengan malam ini? Ini yang perlu kita jemput Bapak. Ini yang perlu kita kejar, ini yang perlu kita buru. Makanya dalam kitab ini Bapak disebutkan yang jelas Bapak Ibu, la syakka anna lailatul qadri fi Ramadan. Itu catatannya. Yang pertama, tidak diragukan lagi, pastinya itu ada di bulan Ramadan. Cuma permasalahannya di malam yang keberapa? Wa amma tahdiduha, adapun memastikan tanggal berapanya, faqala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya seorang ahli hadis, dia menulis kitab hadis Bulughul Maram di antaranya. Dia berkata apa? Bahwa para ulama berbeda pendapat sampai apa? Itu ada sekitar 40 qaul. Bayangkan Bapak Ibu, terjadi perbedaan. Ada 40 pendapat, arba'ina qaulan. Cuma di antara sekian pendapat itu, wal aktsaruna ala annaha fil ashril awakhir min Ramadan. Dari sekian pendapat yang kurang lebih ada 40 pendapat itu Bapak Ibu, mayoritas berpendapat bahwa adanya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita sekarang sudah hari keberapa Pak? Keempat terakhir ya, maksudnya ke itikaf kita sudah sekitar 3 hari yang lalu ya. Di 10 hari terakhir ada. Itu pendapat yang mayoritas Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi, ceritanya Nabi itu sebenarnya dalam riwayat yang lain Bapak Allah, inni kharajtu li ukhbirukum bil lailatul qadri. Suatu ketika aku pernah ingin menyampaikan kepada kalian itu malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Tiba-tiba ketika Rasulullah mau menyampaikan itu, melihat ada beberapa sahabat yang berdebat gitu, saling mengklaim, menurut saya Lailatul Qadar ini tanggal sekian, kali yang satu lagi menurut saya tanggal sekian. Tiba-tiba entah mengapa kata Rasulullah, farufi'ah, itu yang tadinya aku ingat tuh kapan tanggal berapa, apa Pak? Hilang, itu jadi lupa. Gara-gara nih ada orang yang hampir mau berantem itu, ya, sampai kata Rasulullah, wa asa an yakuna khairun lakum, mungkin ini justru lebih baik buat kalian. Aku lupa dan mungkin Allah lupakan Nabi itu, karena kalau waktu itu Nabi ingat persis tanggal berapa Lailatul Qadar itu, mungkin ya kita nanti santai-santai saja, nanti aja pas Lailatul Qadar habis-habisan, betul Pak? Mungkin nggak ada itikaf gitu kan? Nanti 1 hari saja. Dilalahnya Allah lupakan, kata Nabi. Nah, akhirnya kata Rasulullah Pak, faltamisuha, udah kalau begitu carilah oleh kalian
malam Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Dalam riwayat yang lain wabil khusus fil witri, di hari-hari yang ganjil. Tadi malam ganjil apa kenapa? Ganjil kalau puasanya Selasa. Kalau puasa Senin genap. Kan ada 2 kali ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu dapat dua-duanya udah, sementara hari ini saya ikut Muhammadiyah, besok ikut NU, jadi dua-duanya dapat gitu Bapak Ibu. Enggak usah diperdebatkan masalah itu Bapak Ibu. Pilih di mana yang menurut kita yakin. Kalau kita yakinnya puasanya hari Senin, udah ganjilnya hitungannya berarti kan beda dengan yang puasa hari Selasa. Itu Pak. Jadi mayoritas berpendapat bahwa di 10 hari terakhir itu hari ganjil. Kata Nabi, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Kalau gitu usahakan, carilah, kejarlah Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir. Pertanyaannya, hari ganjil itu ada 21, 23, 25, 27, 29 itu ganjil. Ya. Wa aksaruhum kadzalika ala annaha lailatus sabi wal isrin. Di antara sekian yang ganjil itu Bapak 21, 23, 25, 27, yang lebih banyak lagi pendapatnya. Ada yang berpendapat tanggal 21 kan ganjil. Sebagian lagi 23 juga ganjil. Sebagian lagi ada 27 juga ganjil. Kata lagi sang satu lagi 29 juga ganjil. Di antara sekian yang ganjil itu yang paling banyak dipegang oleh para ulama adalah yaitu pada tanggal 27. Ini yang dipegang oleh siapa? Di antaranya Ubay bin Ka'ab, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Jadi yang paling banyak itu 27 Pak. Tapi sekali lagi ini pendapat. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin pernah umroh pas di bulan Ramadan, itu yang paling rame itu tanggal 27 betul. Saya pernah sempat sekali itu sampai pernah pintu itu sampai dobrak gitu Bapak Ibu. Karena pingin masuk ke Masjidil Haram sangat banyak, dan itu pada tanggal 27. Ya. Sekarang tanggal berapa? Belum 27 Pak ya? 24 mungkin sekarang itu kan. Gitu. Tapi Bapak Ibu, menurut pengarang kitab ini, alladzi yadhhar li anna lailatul qadri fil asril awakhir wa autar al asrul akad. Menurut pengarang kitab ini juga dia berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu saya lebih yakin memang di hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan lebih kuatnya lagi adalah di hari-hari ganjil. Hanya saja lihat Bapak Ibu, wa annaha tantakilu fiha, bahwa hari ganjilnya itu bisa jadi berpindah-pindah. Mungkin tahun yang lalu tanggal 21, besok tahun ini bisa tanggal 23. Bisa jadi sekarang tahun ini 23, tahun depan jadi tanggal 27. Ya. Jadi apa? Wa annaha la takhtassu bil lailati sabi wal isrin. Jadi tidak selamanya tanggal 27 gitu. Kenapa? Alasannya fa inna ma jaa an Ubay, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab itu pernah menceritakan Bapak Ibu bahwa dia itu bertemu dengan Lailatul Qadar itu pada tanggal 27. Annaha lailatas sabi wal isrin hadza, bahwa pada waktu itu bertemunya malam 27 ya di Ramadan itu pada tahun itu yang dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Wala yakni ta'yinuha fi kulli sanah, tidak kemudian dijadikan ukuran bahwa setiap tahun itu tanggal 27. Kenapa? Ada dalilnya. Jadi ada 2 riwayat, ada satu riwayat Muslim, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa dia bersama Rasulullah pada waktu itu adalah tanggal 27. Tapi ada hadis yang lain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad wafaqa lailatul qadri, itu yang menunjukkan bahwa Nabi dalam riwayat yang lain bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu bukan tanggal 27 Pak, ihda wa ishrina, tanggal 21.
Kan ganjil juga. Kenapa? Kama fi hadis Abi Sa'id, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abi Sa'id, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, pernah menyampaikan suatu kabar kepada para sahabat. Kata beliau apa? Inni uritu lailatal qadri summa unsituha. Aku pernah diperlihatkan oleh Allah, diberikan kabar oleh Allah tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian aku lupa. Faltamisuha fil asril awahir fil witri. Carilah oleh kalian di 10 hari terakhir, khususnya di tanggal-tanggal ganjil. Yang jelas pada waktu itu kata Rasulullah, wa inni ra'aitu anni asjuda fi ma'in watinin. Dan pada waktu itu tuh, waktu aku bertemu dengan Lailatul Qadar itu, pada waktu itu aku sholat tahajud, sholat malam apa di atas tanah, yang tanah itu bercampur dengan apa air karena turun hujan. Ibu bayangkan, Bapak bayangkan masjid dulu kan gak sama dengan masjid sekarang. Jadi ceritanya dulu ketika sholat malam itu hujan turun, apa basah, bocor, hingga kemudian apa lantai tanah dulu nggak ada keramik, nggak ada karpet kan itu Bapak Ibu. Sholatnya itu di atas pasir, itu karena basah hujan. Rasulullah sujud di atas tanah yang basah. Berkata Abu Sa'id, matorna lailatan ihdan wal ishrin. Dan waktu itu kami sholat itu di saat hujan bersama Nabi itu pada tanggal 21. Sama-sama ganjil Pak ya. Jadi ketika Ubay bin Ka'ab menceritakan pernah bertemu dengan Lailatul Qadar di tanggal 27, tapi dalam riwayat yang lain Abu Sa'id menceritakan bahwa bertemu dengan Lailatul Qadar itu tanggal 21. Sama-sama ganjil, ya. Dan Abu Sa'id berkata, matorna lailatan ihda wa isrin. Hujan pada waktu itu turun pada tanggal 21. Fawaqafal masjid. Masjid pada waktu itu basah lantainya, ya. Dan pada waktu itu fanadhartu ilaihi wa qad insarafa min sholati subh. Aku melihat Rasul pas diselesai sholat tahajud malamnya, dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah itu kemudian wa wajhu mubatallun tinan wa ma'an. Itu wajahnya, jidatnya itu apa Pak? Itu saya lihat tanah basah, lumpur nempel di jidatnya. Karena sujud nggak ada sajadah Bapak Ibu, basah. Dan itu terjadi tanggal 21. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah kemudian akhirnya, oh kalau begitu berarti malam Lailatul Qadar itu tidak mesti sama di setiap tahunnya. Tanggal 21 bisa, tahun depan tanggal 23, tahun depan lagi tanggal 25. Itu menurut para ulama. Ya. Lalu apa Pak hikmahnya? Kok enggak satu hari saja ditentukan tanggalnya? Hikmahnya apa? Agar kita semua semangat, antusias memanfaatkan 10 hari di Ramadan terakhir itu full, jangan pilih-pilih kan gitu. Makanya Rasulullah itu apa Bapak Ibu? Di setiap 10 hari terakhir Rasulullah nggak kemana-mana, di masjid iktikaf. Bahkan ketika Rasulullah meninggal dunia, di tahun terakhir dia meninggal dunia, masuk masjid itu bukan hari 10 hari terakhir lagi, pas 20 hari terakhir. Mungkin Rasulullah menyadari ini kayaknya sepertinya tahun-tahun terakhir ya Rabb. Aku ingin menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terindah. 20 hari. Tanggal 20 hari, bertanggal pas tanggal 10, tanggal 11 Bapak Ibu sudah iktikaf di masjid. Dalam riwayat lain Bapak Ibu, idza dakhala al-'asrul awakhir, apabila memasuki 10 hari terakhir, syadda mizarahu, mengencangkan kain sarungnya. Ini para ulama menjelaskan ini sebagai bahasa kiasan. Syadda mizarahu itu mengencangkan kain sarungnya, artinya bahwa sedikit di malam-malam itu dia menjauhi istrinya. Kenapa? Di masjid kan Bapak Ibu. Kalau di malam-malam sebelumnya, sebelum masuk masjid, seorang suami di bulan Ramadan kan boleh saja melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir dikencangkan. Kenapa? Sudah ada di masjid. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqazza ahlahu, dan membangunkan keluarganya, istri-istrinya pada ikut Bapak Ibu di masjid iktikaf. Bahkan Rasulullah membuat sebuah tempat khusus di pojok masjid, tenda, khaimah,
bantal juga dia bawa untuk tidur di masjid. Kenapa? Detik-detiknya, menit-menitnya lebih baik daripada 1000 bulan. Saat yang tepat untuk kita melakukan amal soleh apapun itu bentuknya, dan saat yang tepat untuk kita mengajukan proposal yang terbaik buat 1 tahun ke depan, hajat keinginan kita. Kenapa? Disitulah Allah turun, malaikat turun, tatanazzalul malaikatu warruh ya, bi'idni rabbihim min kulli amrin. Malaikat turun dengan membawa urusan-urusan ketentuan takdirnya untuk manusia 1 tahun ke depan. Jadi kalau begitu bagaimana cara untuk menyebutnya? Sudah Bapak Ibu, di 10 hari terakhir itu silahkan Bapak Ibu ingin yang maksimal setiap seluruh malamnya kebaikan, berarti sejak maghrib sudah standby di masjid, nggak kemana-mana, namanya itikaf. Bahkan Rasulullah itu bukan hanya sekedar malamnya, siangnya aja agak keluar Bapak Ibu, sampai ketika ada istrinya nengok ya, ngobrolnya saja di pintu masjid. Bahkan ketika Aisyah datang menengok Nabi ketika mau disisir rambutnya, itu Nabi nggak keluar masjid tapi mengeluarkan kepalanya di jendela masjid, dan Aisyah menyisir rambutnya. Subhanallah ya. Jadi dalam suasana itikaf sekalipun Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana tetap romantis dengan istrinya. Dan memang itikaf yang sempurna itu adalah dia gak keluar masjid. Hatta sampai ada tetangga yang meninggal dunia disunahkan untuk takziah. Ada orang tetangga yang sakit misalkan, itu orang yang itikaf dapat dispensasi ya, dapat dispensasi. Kecuali kalau di pinggir rumah, pinggir masjid ada kebakaran misalkan, itu lain ceritanya ya. Wa antum aakifuna fil masajid ya. Tapi kalau bapak-bapak seperti memang kita punya pekerjaan tiap hari siang ya, mungkin siang nggak bisa itikaf. Sekarang Bapak Ibu di masjid-masjid perkantoran seperti kota-kota besar di Jakarta itu ada satu program itikaf, tapi itikafnya itikaf malamnya saja, karena toh malam Lailatul Qadar juga malam. Jadi siang kerja, pulang kerja nggak pulang ke rumah, kemana? Ke masjid. Pagi lagi balik lagi ke kantor, memanfaatkan malam-malam Lailatul Qadar seperti itu. Itu yang pingin optimal. Saya nggak bisa semuanya, toh yang penting bertemu dengan Lailatul Qadar, monggo milih yang 2/3 malam, pulang ke rumah nanti jam 11 datang ke masjid sampai nanti subuh, sholat berjamaah, sholat tasbih, sholat hajat, baca Quran, bertaubat, ajukan proposal kehidupan kita. Lebih baik daripada 83 tahun. Saya gak sempet capek, bertemu bisa dengan Lailatul Qadar, asalkan apa? Malamnya sholat berjamaah Isya, mungkin dilanjutkan dengan sholat tarawih, duduk sejam saja, setengah jam duduk di situ, manfaatkan baca Quran, bertaubat kepada Allah. Kalau ada sebagian rezeki kita infakkan, kita sedekahkan, kan bertemu juga dengan malam itu. Cuma kita dapatnya tidak seluruhnya dapat ya. Nah, yang repot itu kata Nabi apa? Hadzal lailah al-mubarakah, di malam yang penuh berkah ini, man hurrimaha, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan itu, faqad hurimal khairu kulluh, maka dia berarti terhalang untuk mendapatkan kebaikan seluruhnya. Kalau nggak ada niat untuk mendulang kebaikan itu, ya udah di rumah saja ya. Wala yuhramu khairuha illa mahrumun, tidak ada yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar itu kecuali memang dia yang sudah apa? Mahrum. Mahrum itu memang dia tidak layak untuk mendapatkannya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan itu, yang bagi lil muslim al-haris, antusias, semangat, apa Pak? Gaspol. Kenapa? Ibarat kita sekarang masuk 10 hari terakhir itu kan ibarat pertandingan, itu kita sudah mendekati garis finish Bapak Ibu ya. Ingat, innamal a'mal bi khawatimiha, amal itu ukurannya itu dilihat dari ujungnya Bapak Ibu, dari akhirnya.
Maka apa? Ayo kita gaspol, lipat gandakan lagi, semangat lagi, antusias lagi untuk di 10 hari terakhir ini apa Pak? Mencontoh Nabi kita. Salah satu di antaranya Bapak Ibu, i'tikaf. Dan Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazdahidu ma la yazdahidu fi ghairiha. Apabila 10 hari terakhir itu dia tidak ijtihad, dia tidak sungguh-sungguh seperti di hari-hari yang lainnya. Bahkan wa alaihi an yaksura minal qiyam fi hadhil layali. Di malam-malamnya dia banyak bangun malam, sholat tahajud. Istrinya yang jumlahnya kurang lebih 9 itu khusus di 10 malam terakhir itu dia sementara jauhi. Waktunya habis apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, syadda mi'zaruhu, mengencangkan kain sarungnya. Berbanyak doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang biasa diulang-ulang ya di saat kita sholat tarawih. Itu Pak, monggo. Nah, terakhir Bapak Ibu, apa sih tanda-tandanya? Dan kitab ini sebutkan Lailatul Qadri laha alamatun tu'rafu biha. Malam Lailatul Qadar itu ternyata ada tanda-tandanya Pak. Itu bisa dideteksi secara fisik. Wa min hadhil alamah ma yakunu fil lailah. Maka tanda-tanda ini bisa kita saksikan di malam-malam itu. Satu tandanya apa? An yakunal jawwu munasiban warih sakinah. Jadi cuaca pada malam itu apa Pak? Munasiban itu panas tidak, dingin enggak Pak. Sedang-sedang saja. Ya, anginnya sepoi-sepoi. Rih sakinah. Nah, jadi kita nanti tiap malam lihat Pak, gitu Pak. Karena Rasulullah berkata, Lailatul Qadri Lailatul Samha. Malam Lailatul Qadar itu malam di mana pada malam-malam itu samha talaqah. Jadi suasana damai, tenang. Kemudian apa? Cuaca juga la harahu wala baridah, tidak panas, tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifa hamra. Di waktu pagi saat matahari terbit itu cahayanya yang biasa panas itu dhaifah itu lemah, dan warnanya tidak terlalu hamra itu apa? Merah gitu kan. Ini tanda-tanda fisiknya Bapak Ibu. Kata siapa? Ini kata Nabi yang mengatakan begitu. Jadi suasananya tenang, damai, matahari juga nggak terlalu panas ya. Nah, ini yang pertama Pak. Yang kedua, lihat Bapak Ibu, at-tuma'ninah was-sakinah. Kondisi kejiwaan kita itu tenang, damai, yang adem hati kita ini. Kenapa? Karena tanzilu bihal malaikah. Di malam harinya malaikat turun kepada kita. Jadi efek ya barokah, efek karomah, efek kemuliaan malam Lailatul Qadar itu karena di malam malaikat turun, yang menyebabkan hati kita tenang, adem, damai, dan terasa ibadah itu terasa nikmat itu Bapak Ibu. Ya. Wa yajidu insirahu sadr, dadanya lapang. Wa lazzatul ibadah fi hadhil lailah. Jadi dia merasakan ibadah di malam itu enggak seperti di malam-malam yang lainnya, Pak. Nah, Bapak Ibu pernah ngalamin gak? Kalau pernah ngalamin, nah itu bisa jadi sebagai sebuah pegangan. Ya. Itu yang kedua. Jadi tandanya ketenangan batin, damai, ya, karena mungkin berkah nur ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, qad yarahal insanu fi manamihi kama hasala li ba'di sahabah. Bisa jadi Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu mungkin untuk sebagian orang bisa dilihat dan dia bermimpi di malamnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin pernah mimpi, kok mimpi bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bisa jadi itu adalah benar
pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat. Ya, karena mimpi itu kan bisa jadi isyarat untuk orang-orang tertentu yang hatinya bersih, dekat dengan Allah. Bisa jadi Allah memberikan informasi kepada seorang melalui mimpi, itu namanya ilham, Bapak Ibu. Kalau kepada Nabi wahyu, kepada manusia biasa ilham. Ya. Nah, ini tanda-tanda fisiknya. Adapun kata para ulama, ya, lil amati haula alamatul lailatul qadri, ada sebagian masyarakat kita yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya, tapi tanda-tanda ini tidak mendasar, karena tidak berdasarkan nas, itu khurafat, takhayul. Apa diantaranya? Misalkan anasyajaru yasjudu annal mabadi tanamun. Ada orang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu pepohonan pun pada sujud katanya. Bangunan-bangunan yang ada di muka bumi ini pada tidur gitu. Wa annal maliha ta'adzabu fitil kalailah, bahkan kalau Lailatul Qadar itu misalkan itu ada turun di malam itu, katanya sampai garam saja itu rasanya berubah tidak asin lagi. Nah, ini kan tahayul Bapak Ibu ya. Nggak mungkin, bahkan ada orang pendapat katanya saking tenangnya itu kalau malam Lailatul Qadar itu kalau ada air terjun curug gitu kan, itu air itu berhenti di tengah-tengah jalan. Nah, ini nggak mendasar ya. Bahkan apa? Wa anal kilabu takuffu 'anil niyabah. Kalau seandainya di malam-malam biasa anjing itu menggonggong, di malam itu nggak ada gonggongan anjing katanya ya. Nah, dan hal-hal lainnya yang tidak mendasar. Nah, ini nggak perlu jadikan pegangan Bapak Ibu. Berdasarkan nas, tanda tentang Lailatul Qadar itu berdasarkan sabda Nabi itu cuma seperti itu aja. Ya. Jiwa kita tenang, damai, nikmat. Kenapa? Semalam sudah bermunajat kepada Allah. Suasana ya. Tadi cuaca panas enggak, dingin enggak ya. Tapi di zaman Nabi pernah juga turun hujan ya kan Pak? Tadi tuh sholat Nabi saking basahnya karena di malam itu turun hujan. Jangan-jangan malam turun hujan nggak Pak di Bapak? Jangan-jangan malam Lailatul Qadar turun hujan tuh di kampung saya kan itu kan? Seperti itu, adem ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu. Yang jelas Allah rahasiakan Lailatul Qadar ini agar supaya di 10 hari terakhir ini kita melipat gandakan lagi energi kita lipat gandakan lagi semangat kita, manfaatkan malam-malam kita. Kalau kita tidak bisa full semua malam, 2/3-nya. Kalau nggak bisa 2/3, usahakan di setiap malam itu ada kebaikan yang kita lakukan. Itikaf nggak bisa semua malam 1 jam 2 jam, asalkan diniatkan nawaitu sunnatal itikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala, itu sudah termasuk itikaf juga. Dalam mazhab Syafi'i minimal itikaf itu 1 jam itu sudah masuk itikaf Bapak Ibu. Sudah dapat ya. Cuma tentu berbeda lah yang kita manfaatkan semua malamnya dari awal sampai akhirnya dengan yang beberapa jam saja. Tapi ada sebuah kaidah, ma la yudraku kullu la tutraku kullu. Sesuatu yang enggak bisa kemudian kita dapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Harus ada berapa jam khusus ya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya, seputar tentang fikih Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan menit-menit, detik-detik di 10 hari terakhir ini. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita ya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terindah, Ramadan yang terbaik, Ramadan yang teristimewa, dan tentu kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Demikian yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.